5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu. Kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih ya. 8. Wow, motornya kok. Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insya Allah. Insya Allah, nggak bohong ini insya Allah. Ini Pak Ketua Dewan, sebelah kirinya Pak Dandim, sebelah kiri Pak Bupati. Pak Kajari sebelah kanan. Pak Ketua Dewan, bawa dompetnya sekarang. Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah, sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan, kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100.000, pegang ini, pegang. Kalau sedekahnya 100.000, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Nih saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekain dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Yang besar. Alhamdulillah. Mana kantong? Kantong. Pis, pegang pis. Asisten ya. Makasih Pak. Pak Kajari. Mas, tadi saya bilang siapa di antara saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alfa. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alfa. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa? 168. 168 juta. Mas Rozak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi gak ada nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya, mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Mobil Avanza. Makasih Mas Rozak.
Siap. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, start dari 100 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 10 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, start dari 1 juta. Ada nggak? Nggak mungkin nggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan tuh mulai. Deng, 500 ribu, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor. Oke. Ada PPKB? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Oke. Kalau 500 ribu tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Beli motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada admin official Advokat Muda perihal sodakoh. Karena kalau lihat video sebelumnya, ini sangat viral sekali. Seorang ustadz yang meminta sodakoh dan memberikan janji bahwasanya akan diganti 10 kali lipat dan lain sebagainya. Nah, apakah sodakoh itu bisa digugat? Pertanyaannya. Dan apakah bisa digugat secara keperdataan atau pidana juga? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, sahabat-sahabat, mengenai tentang sodakoh ini, kita bisa menyikapi dari 2 tinjauan. Yang pertama, tinjauan menurut hukum keperdataan. Dalam hal ini, bagaimana pengadilan agama memeriksa dan mengadili perihal perkara sodakoh ini. Yang kedua, dalam tinjauan hukum pidana, dalam hal ini pidana umum. Oke, yang pertama saya kaji dulu dalam tinjauan hukum keperdataan. Untuk itu kita harus mengetahui regulasi ya, regulasi tentang kompetensi pengadilan agama dalam menangani, memeriksa dan memutus perkara. Nah, untuk itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang peradilan agama. Bahwasanya peradilan agama itu berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan sodakoh. Nah, kita lihat dulu seperti apa konteksnya. Kalau kita analisa sodakoh dari ustadz yang lagi viral ini, kita lihat ada seorang ustadz tuh di video di awal tuh, ya kan? Video di awal menyatakan, wah ini ibu bupati ini sedekah 5 juta. Wis, it's okay. Sedekah 5 jutanya it's okay. Ketika ada bahasa, kayaknya masih ada itu cincin itu. Nah, sekalian aja. Nah, ini kan sudah lebih kepada konklusi, kepada kesimpulan orang ini harus menyerahkan barangnya kepada kepada seorang ustadz ini. Sedangkan kalau kita melihat substansi dari sodakoh itu, tentunya kita sangat paham sekali di mana regulasinya kita dapat temukan di pasal 49 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Adapun yang disebut sodakoh ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ya kan? Oke, titik di situ. Memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum atau badan hukum secara spontan. Ingat, catat dulu. Secara spontan, 1, 2, dan sukarela tanpa dibatasi waktu tertentu. Intinya apa?
dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, regulasinya berbunyi seperti itu. Artinya yang dimaksud sedekah itu adalah pemberian yang spontan dengan sukarela dan hanya mengharap ridho Allah. Gitu loh. Itu. Artinya tidak ada stimulus atau perangsang dari luar, Anda sedekah ya, nanti Anda pasti diganti dengan ini. Pasti dengan ini. Karena tidak bisa manusia memastikan tentang bab sedekah ini. Karena undang-undang saja mengatakan mengharap ridha Allah. Artinya yang menentukan menggantinya kapan, seperti apa mekanisme penggantiannya, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang sini uangnya 10 juta, besok pasti diganti 10 juta. Tidak bisa itu. Tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu, ya kan? Itu yang harus dicatat. Definisi dari sedekah menurut tinjauan yuridis. Ya, itu dicatat. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jika seseorang, Pak, saya ini diiming-imingi, dijanji, saya kalau memberikan sejumlah mobil, emas dan lain sebagainya, saya akan diganti dengan 10 kali lipat. Ternyata selama setahun tidak ada. Nah, dan ditanya juga, ini sedekah mau dialokasikan kemana? Kan gitu kan? Dialokasikan kemana? Harus jelas. Menurut ketentuan undang-undang bahwa sedekah itu peruntukannya untuk kemaslahatan umum. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang dapat menggugat? Yang pertama, yaitu tadi 8 asnaf itu. 8 asnaf artinya 8 orang yang berhak mendapatkan sedekah itu. Yang kedua, pemberi sedekah atau ahli warisnya. Artinya ketika Anda dengan iming-iming tertentu, wah ternyata ini tidak dialokasikan kemana dan lain sebagainya. Ternyata saya mau sedekahkan 200 juta, ini Pak untuk membangun masjid, ternyata dibuat beli rumah dan lain sebagainya. Sudah, maka dia atau ahli warisnya berhak mengajukan gugatan sedekah ini ke pengadilan agama. Karena pengadilan agama seperti yang dijelaskan tadi memiliki kompetensi untuk mengadili, memeriksa dan memutus itu. Ya tentunya nanti menyatakan bahwasanya sedekahnya, akadnya dan lain sebagainya tidak sah, kan gitu kan, dan amarnya juga mengembalikan kepada pemberi sedekah itu tadi. Oke, itu yang pertama dalam tinjauan peradilan agama atau keperdataan. Yang kedua, dalam tinjauan pidana umum. Untuk itu kita harus tahu seperti apa substansinya dari sistem yang dipakai oleh Ustadz ini, ya kan? Kalau kita melihat ke yang pertama, jelaskan orang, Anda punya mobil, Anda punya emas, ayo siapa yang punya emas? Anda kalau menyerahkan mobilnya, maka Anda akan mendapatkan Alphard dan lain sebagainya. Kalau menyerahkan Avanza, besok dapat Alphard dan lain sebagainya. Gimana pidana umum mengatur? Di KUHP pasal 378. Yang jelas klausulnya barang siapa dengan sengaja tanpa hak, ya kan? Yang secara garis besar dengan serangkaian tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barangnya, kan 4 tahun itu udah macam-macam. Artinya yang dimaksud serangkaian kebohongan dan tipu muslihat ini adalah memberikan garansi gitu loh, untuk menyerahkan barang, ya kan? Udah sini, besok pasti balik. Nah, itu jelas sudah masuk unsur-unsurnya pasal 378 itu. Untuk itu nanti kepada kepolisian tentunya telah melakukan proses penyelidikan dan dinaikkan ke penyidikan dan bukti-bukti dan telah diperiksa saksi-saksi, bahkan kalau perlu ahli sudah naik ke P21 disidangkan, itu bisa pasal 378 itu. Demikian sahabat-sahabat, intinya sedekah itu yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya sedekah itu pemberian dengan sukarela, tanpa paksaan, spontan, dan yang paling terakhir hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Tidak dengan yang lain, tidak ingin mendapatkan ini, tidak. Apalagi dijanjikan, diiming-imingi begini. Intinya bagi sahabat-sahabat, dari analisa saya ini, pengadilan agama berhak mengadili, memeriksa perkara sedekah. Yang kedua, kalau dalam tinjauan pidana umum 378 itu melekat jika
konteksnya seperti video yang sebelumnya itu tadi. Seperti itu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat, semoga menambah khazanah keilmuan kita dan tetap upgrade pengetahuan, tetap kita harus selalu upgrade edukasi, upgrade regulasi, upgrade landasan hukum. Jadi begitu ya sahabat-sahabat. Jadi dari video yang telah disampaikan dari awal sampai akhir ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya hukum itu mudah dan menyenangkan. Demikian bersama Advokat Muda Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.